Seberapa jauh seseorang rela pergi demi kekayaan, dan seberapa mengerikan harga yang harus dibayar ketika janji dengan kegelapan dilanggar. Apakah kamu berani mencicipi dendeng balado Cirebon ini setelah tahu rahasia di balik kelezatannya? Di sebuah desa kecil di Cirebon, hiduplah seorang janda tua bernama Mbok Sarmi. Hidupnya sederhana. Sehari-hari ia menggarap sawah kecil peninggalan suaminya. Namun, sawah itu tak selalu panen baik dan kehidupan Mbok Sarmi kerap diliputi kekurangan. Suatu malam, saat duduk termenung di teras rumah sambil menatap bulan purnama, Mbok Sarmi mendengar suara lirih memanggil namanya. "Sarmi, Sarmi." Suara itu datang dari arah hutan di belakang rumah. Dengan rasa penasaran bercampur takut, ia memberanikan diri menuju suara itu. Di tengah hutan, ia bertemu dengan sosok misterius, seorang lelaki tua berjubah hitam dengan sorot mata tajam. "Jika kau ingin hidupmu berkecukupan, aku bisa membantumu," kata lelaki itu dengan suara dalam. Tanpa berpikir panjang, Mbok Sarmi menyanggupi tawaran tersebut. Lelaki itu pun memberi syarat. Setiap malam Selasa Kliwon, Mbok Sarmi harus membawa sesajen berupa potongan daging sapi yang dibumbui cabai merah ke sebuah batu besar di tengah hutan. Setelah pertemuan itu, kehidupan Mbok Sarmi berubah drastis. Sawahnya selalu panen melimpah dan ia mulai membuka warung makan yang tiba-tiba ramai pembeli. Masakan andalannya adalah daging sapi yang dimasak dengan cabai merah, pedas, gurih, dan menggugah selera. Orang-orang mulai menyebutnya dendeng balado Cirebon. Namun, Mbok Sarmi tahu bahwa kekayaan ini bukan tanpa harga. Setiap malam Selasa Kliwon, ia tak pernah absen mengantar sesajen ke batu besar. Sampai suatu hari, karena merasa sudah terlalu sibuk dengan warungnya, Mbok Sarmi lupa membawa sesajen. Keesokan harinya, kejadian aneh mulai terjadi di warungnya. Asal-usul dendeng balado Cirebon, lanjutan. Keesokan paginya, warung Mbok Sarmi terasa berbeda. Udara di dalamnya dingin, meski matahari bersinar terik. Pelanggan yang biasanya berdesakan mendadak sepi. Angin yang bertiup membawa bisikan-bisikan halus, seperti suara orang berdesis, menyebut namanya dengan nada menyindir. Saat Mbok Sarmi mulai memasak dendeng balado, terdengar suara gemericik dari dalam kuali. Bukan suara biasa, seolah-olah ada sesuatu yang bergerak di dalam minyak panas itu. Dengan tangan gemetar, Mbok Sarmi mengaduk-aduk daging dan tiba-tiba potongan daging itu bergerak sendiri, seperti menggeliat hidup. Tiba-tiba terdengar suara ketukan keras di pintu warung. "Tok, tok, tok." Suara itu pelan, tetapi terasa menusuk ke jantung. Ketika Mbok Sarmi membuka pintu, tak ada siapapun di sana, hanya jejak kaki basah yang memanjang menuju arah dapur. Dengan napas tersengal, Mbok Sarmi mengikuti jejak itu. Sampai di dapur, ia mendapati sesuatu yang membuat darahnya seketika membeku. Di atas meja tergeletak sesajen yang seharusnya ia bawa semalam, potongan daging yang kini sudah menghitam, mengeluarkan aroma anyir yang menusuk hidung. Di atasnya tertancap cabai merah yang meleleh seperti darah segar. Tiba-tiba lampu dapur berkedip-kedip dan suara berdesis itu semakin jelas. "Sarmi, kau lupa janji?" Suara itu semakin mendekat, disertai hembusan napas dingin di tengkuknya. Mbok Sarmi berbalik, dan di sana berdiri sosok berjubah hitam yang pernah ia temui di hutan. Tapi kini wajah lelaki itu berubah mengerikan, matanya kosong, mulutnya tersenyum lebar dengan gigi yang tajam dan hitam. "Sekarang waktunya menagih," bisiknya pelan. Dan saat itu juga, suara gemericik dari kuali semakin keras. Perlahan-lahan, dari dalam minyak panas, muncul tangan-tangan kecil yang gosong,
merangkak keluar, menggapai-gapai ke arah Mbok Sarmi. Mbok Sarmi mundur dengan napas tersengal, tubuhnya gemetar hebat. Keringat dingin mengalir di pelipis, tapi ia tak mampu berpaling dari pemandangan mengerikan di depannya. Tangan-tangan gosong itu terus merangkak keluar dari kuali mendidih, meneteskan minyak panas yang melelehkan lantai dapur. Jemari-jemari hitam legam itu bergerak patah-patah, gemetar seakan mencari sesuatu atau seseorang. Sarmi, janji adalah hutang. Suara lelaki berjubah hitam itu semakin dalam, semakin dekat. Mbok Sarmi melangkah mundur, tapi mendadak tubuhnya terbentur sesuatu. Saat ia menoleh, ia menemukan batu besar. Batu yang biasa menjadi tempat ia meletakkan sesajen. Entah bagaimana kini berdiri di dalam dapurnya. Tiba-tiba dari dalam batu itu terdengar suara-suara. Rintihan, isakan, suara orang-orang yang seolah diseret ke dalam kegelapan. Mbok Sarmi, tolong, kami juga. Suara itu lirih, menyayat hati, tetapi juga dipenuhi keputusasaan. Tangan-tangan gosong itu kini semakin banyak. Mereka merayap di lantai, memanjat meja, menjambak ujung kain jariknya. Satu tangan kecil mencengkeram pergelangan kakinya, dingin dan licin seperti daging yang sudah lama mati. Mbok Sarmi menjerit, mencoba menendang, tapi semakin ia melawan, semakin kuat cengkeraman itu. Sarmi, kau lupa sekali, maka aku mengambil yang berharga. Lelaki berjubah itu tersenyum, dan dari balik bayangannya muncul sosok lain. Itu anak Mbok Sarmi, Suryani, putri semata wayangnya yang merantau ke kota. Tapi wajah Suryani pucat, matanya kosong, bibirnya membiru. Ia berdiri diam, tangan terjulur lemas, seolah tak sepenuhnya hidup atau tak sepenuhnya mati. Ibu, tolong. Suara Suryani bergetar, nyaris tak terdengar. Jangan ambil anakku. Mbok Sarmi memohon, air mata bercucuran. Tapi sosok berjubah itu hanya tertawa pelan, gemanya menyebar ke seluruh ruangan. Pilihan sudah dibuat, hutang harus dibayar, dan dendeng balado ini akan jadi lebih pedas, lebih gurih, dengan sedikit tambahan. Tangan-tangan itu kini menarik Mbok Sarmi ke lantai, menyeretnya mendekati batu besar. Suryani perlahan berjalan mendekat, tapi setiap langkahnya disertai suara tulang berderak tak wajar. Dan di kuali mendidih, bayangan wajah Mbok Sarmi mulai tampak di permukaan minyak, tersenyum, menjerit, menanti. Mbok Sarmi meronta sekuat tenaga, tapi semakin ia melawan, semakin kuat tarikan dari tangan-tangan gosong itu. Kukunya mencakar-cakar lantai kayu yang kini terasa licin dan panas, seolah minyak mendidih mulai merembes keluar dari kuali dan menyelimuti seluruh dapur. Sarmi, jangan melawan, kau tahu ini tak ada gunanya. Suara berjubah hitam itu semakin dalam, hampir seperti gemuruh petir yang teredam. Suryani kini berdiri tepat di depan Mbok Sarmi. Mata kosongnya meneteskan air hitam pekat seperti darah yang sudah membusuk. Tiba-tiba bibirnya bergerak, tapi suara yang keluar bukan suara anaknya. Itu adalah bisikan banyak suara, bercampur jadi satu. Ibu, kenapa lupa? Kenapa ibu biarkan mereka menagihku? Tangan Suryani terangkat pelan, dan ketika jemarinya menyentuh pipi Mbok Sarmi, rasa dingin yang menusuk menjalar ke seluruh tubuhnya. Mbok Sarmi menjerit, tapi suaranya terputus ketika ia merasakan sesuatu merayap di tenggorokannya, seperti jari-jari kecil yang licin dan tajam mendesak dari dalam. Dari kuali muncul sesuatu yang lebih mengerikan. Wajah-wajah menghitam, mata terbelalak penuh ketakutan, mulut menganga dalam jeritan bisu. Mereka berdesakan, berusaha keluar dari minyak mendidih yang terus bergolak. Dan satu persatu mereka mulai memanggil, Sarmi, kau berjanji, kau berhutang. Tiba-tiba dapur bergetar hebat. Batu besar di sudut ruangan merekah, mengeluarkan suara retakan yang memekakkan telinga. Dari dalam celah-celah batu mengalir darah hitam yang membanjiri lantai.
Dan di tengah darah itu muncul sesuatu, sebuah tangan, bukan hitam seperti yang lain, tapi merah menyala, seperti daging yang baru disayat. "Sarmi, waktunya membayar dengan dagingmu sendiri." Suara itu berbisik tepat di telinganya, dingin dan lembut, tetapi di balik kelembutan itu tersembunyi rasa lapar yang tak terpuaskan. Dan di saat Mbok Sarmi membuka mulutnya untuk berteriak, tangan-tangan itu akhirnya menariknya masuk ke dalam kuali yang mendidih, ke dalam batu yang merekah, ke dalam kegelapan yang menanti. Dapur itu kini sunyi, tak ada suara, tak ada gerakan, hanya aroma anyir yang semakin menyengat, bercampur dengan bau daging terbakar dan cabai yang hangus. Kuali mendidih itu perlahan mulai tenang, tetapi di permukaannya masih terlihat gelembung-gelembung kecil yang pecah dengan suara lirih, seperti desahan napas terakhir. Tiba-tiba, suara langkah pelan bergema di lantai kayu. Suryani, atau sesuatu yang menyerupai Suryani, berdiri di depan kuali. Wajahnya tetap pucat, tetapi kini bibirnya menyunggingkan senyum aneh yang tak seharusnya ada. Dengan gerakan lambat, ia mengulurkan tangan dan mengambil sepotong dendeng yang baru terangkat dari minyak mendidih. Daging itu berwarna gelap, nyaris hitam, tapi mengeluarkan aroma yang begitu menggoda. Suryani menggigit perlahan dan suara renyah dari dendeng itu terdengar sangat jelas di keheningan dapur. Di setiap kunyahan terdengar bisikan samar, bisikan yang menangis, memohon, berteriak. Di sudut ruangan, batu besar itu terus merekah, semakin lebar, mengeluarkan suara geraman dalam yang semakin mendekat. Tangan merah menyala yang muncul dari celah itu mulai bergerak, merangkak perlahan-lahan, meninggalkan jejak darah di lantai. Dari dalam batu, mata-mata mulai bermunculan, mata tanpa kelopak, hanya putih dan kosong, mengawasi dengan tatapan lapar. Sementara itu, dari dalam kuali, sesuatu mulai muncul kembali. Bukan daging, bukan minyak, melainkan wajah Mbok Sarmi. Wajah itu mengapung perlahan di permukaan, matanya terbelalak, mulutnya terbuka lebar seperti menjerit, tapi tak ada suara yang keluar. Perlahan-lahan, wajah itu tenggelam lagi, disusul oleh gemuruh kecil seperti seseorang yang tertawa jauh di dalam. Suryani menoleh ke arah pintu dapur. Dari luar, terdengar suara langkah-langkah mendekat. Pelanggan, tetangga, mereka datang mencium aroma dendeng balado yang semakin menggoda, tanpa tahu apa yang menanti di balik pintu. Dan di saat pegangan pintu mulai berputar, kuali itu kembali bergolak. Pintu dapur berderit pelan. Seorang lelaki, paruh baya, tetangga Mbok Sarmi, melangkah masuk dengan raut penasaran. "Mbok Sarmi," panggilnya, tapi tak ada jawaban. Matanya menyapu ruangan yang kini terasa lebih gelap dan lembab. Bau anyir yang menyengat menusuk hidung membuatnya terbatuk pelan. Di sudut dapur, ia melihat Suryani berdiri membelakanginya. "Suryani, kamu baik-baik saja?" Suryani tidak menjawab. Bahunya berguncang pelan, seperti menahan tawa atau tangis. Lelaki itu melangkah mendekat, tapi kakinya tiba-tiba menginjak sesuatu yang licin. Ketika ia menunduk, ia melihat genangan darah hitam yang perlahan menjalar dari bawah batu besar di sudut dapur. Darah itu bergerak, merayap, menuju kakinya. Jantungnya berdegup kencang. "Ya Allah, apa ini?" Ia mundur perlahan, tetapi telapak kakinya terasa semakin berat, seperti terperangkap lumpur pekat. Dan saat itu juga Suryani menoleh. Wajah yang berbalik itu bukan wajah manusia. Matanya kosong, bibirnya sobek lebar dengan senyum mengerikan, dan dari sudut mulutnya meneteskan darah hitam bercampur serpihan daging. Giginya, tajam dan tak rata, menggigit sepotong dendeng yang masih bergerak, masih menggeliat. "Ikutan makan, Pak?" Suara Suryani serak, seperti datang dari tenggorokan yang penuh luka.
Lelaki itu berbalik untuk lari, tetapi telat. Dari dalam kuali yang mendidih, tangan-tangan gosong itu melesat dengan kecepatan tak terbayangkan, mencengkeram kakinya dan menyeretnya ke lantai. Ia menjerit sejadi-jadinya, tetapi suaranya segera tertelan oleh suara minyak yang kembali bergolak. Tangan-tangan itu menariknya semakin dekat ke kuali. Panasnya membakar kulit, membuat aroma daging terbakar semakin kuat di ruangan. Matanya membelalak ketakutan, dan di permukaan minyak yang mendidih, ia melihat bayangan wajah Mbok Sarmi tersenyum, menunggunya. Saat tubuh lelaki itu akhirnya ditelan kuali, suara jeritannya mereda, berganti dengan gemuruh tawa kecil yang semakin lama semakin keras. Suryani berdiri diam, menyaksikan semuanya dengan mata kosong. Dari luar warung, terdengar suara langkah-langkah lain. Pelanggan baru datang, mencium aroma dendeng balado yang semakin menggoda. Mereka takkan pernah tahu bahwa rasa gurih yang mereka sukai dibayar dengan daging dan nyawa. Dan di dalam kuali, wajah-wajah baru mulai muncul, menunggu giliran berikutnya.